Apakah uang itu membahagiakan? Masih ingatkah kita dengan kisah Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung? Sahamnya 1,73 triliun. Tapi usia 26 tahun, dia tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup. Buat apa kaya, cantik, tapi bunuh diri? Lebih baik kita miskin, jelek, tapi tidak bunuh diri. Yang lebih parah sudah miskin, jelek, terus bunuh diri ya. Tapi bukan itu hikmahnya. Apa yang menimpa Lee Hyun Hyung itu adalah bukti tidak ada hubungan antara pencapaian finansial, keindahan paras, dan ketenangan kehidupan. Kalau uang itu membahagiakan, maka tidak mungkin Adolf Merkel, orang terkaya nomor 1 di Jerman, dia menabrakkan badannya ke kereta api. Kalau uang itu membahagiakan, tidak mungkin Michael Jackson, Marilyn Monroe, mereka bunuh diri karena overdosis. Kalau uang itu membahagiakan, maka tidak mungkin J. Van Der, presiden Brazil, menembakkan pistol ke jantungnya. Kawanku semuanya, percayalah, uang itu hanya membahagiakan sampai titik tertentu. Kalau kita ingin kebahagiaan lebih, kita butuh lebih dari sekedar uang. Kita butuh keikhlasan dan pengorbanan. Guru saya pernah berpesan, Gamal, ikhlas itu seperti tukang parkir. Mobilnya dia banyak, dia tidak pernah sombong. Mobilnya macam-macam, dia tidak pernah takabur. Mobilnya diambil sampai habis, dia juga tidak pernah marah. Ikhlas terus. Seperti apa yang kita lakukan? Contoh apa yang saya lakukan sekarang. Ikhlas tidak ikhlas, saya tetap meluangkan waktu. Ikhlas tidak ikhlas, saya tetap lelah, mengorbankan tenaga, pikiran. Lalu kenapa saya tidak memilih untuk ikhlas saja? Artinya apa? Orang ikhlas dengan tidak, yang dilakukan itu sama, yang dikorbankan itu sama, tapi yang didapatkan berbeda. Lalu kenapa kita tidak memilih untuk ikhlas saja? Kita juga butuh pengorbanan. 29 September 94 ada kisah yang menghebohkan dunia hingga mendapatkan sebutan Nicholas Effect, a boy's gift to the world, hadiah seorang anak kepada dunia. Kisah itu terjadi ketika Nicholas dan keluarganya liburan ke Italia. Mereka berhenti di sebuah rumah makan. Lalu mobil mereka diikuti oleh perampok. Ayahnya lari dari kejaran perampok itu. Perampok itu menembakkan pistol beberapa kali. Dan ayahnya baru tahu, Nicholas, anak pertamanya, tertembak tepat di belakang kepalanya. 2 hari dirawat di ICU. Akhirnya Nicholas, anak laki-laki itu, meninggal dunia. Orang tuanya melakukan hal yang fenomenal. Mereka mendonorkan 7 organ tubuh Nicholas. 2 kornea mata, kedua ginjalnya, pankreas, hati, jantungnya, untuk menyelamatkan 7 nyawa manusia. Anna Maria, Maria Pia, dan lain sebagainya. Kenapa disebut hadiah seorang anak kepada dunia? Sebelum hari itu, Inggris menunjukkan bahwasannya setiap hari 3 orang meninggal dunia karena menunggu donor organ. Data di Amerika menunjukkan setiap hari 18 orang meninggal karena menunggu donor organ. Setelah orang tua Nicholas mendonorkan 7 organ tubuh anaknya, angka donor organ dunia itu meningkat 3 kali lipat. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Memilih untuk bermurah hati atau tidak, memilih untuk berkorban atau tidak. Kita bisa belajar dari Einstein, Warren Buffett. Wajahnya itu lambang kejeniusan. 100 tahun setelah teorinya ditemukan, diperingati sebagai tahun fisika. Namanya digunakan menjadi nama unsur kimia, Einsteinium menjadi nama asteroid.
Tapi Michael Hart meletakkan dia di urutan nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Di sana ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Konfusius, dan lain sebagainya. Satu hikmah yang bisa kita pelajari, mereka menggunakan spiritualitas. Artinya apa? Orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai spiritual, mereka akan punya pengaruh lebih besar dibandingkan orang-orang yang mendasarkan hidupnya hanya pada nilai-nilai intelektual. Warren Buffett terkenal tahun 2010 setelah ia berhasil mengalahkan Bill Gates yang sudah 10 tahun menjadi orang terkaya. Tidak banyak yang tahu, 2 tahun sebelum menjadi orang terkaya di dunia, Warren Buffett mendonasikan 80% kekayaannya untuk sosial. Bayangkan, 300 triliun, separuh APBN kita 5 tahun yang lalu. Abu Bakar As-Siddiq, dia menyerahkan hampir seluruh, bukan hampir, menyerahkan seluruh hartanya untuk kebaikan. Mereka memberikan pelajaran kepada kita. Orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan, mereka akan rela berkorban lebih besar. Oleh karena itu kawanku semuanya, pengorbanan. Ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Lijden and legend. Lijden is legend, and the work is and legend work. Jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Saya berasal dari Malang. Izinkan saya bercerita tentang Aremania, supporter yang paling disegani di Indonesia. Tidak banyak yang tahu, tahun 99 ketika Arema dilepaskan oleh sponsornya, Aremania turun ke jalan. Mereka jual RBT, jual koran, jual stiker, mengumpulkan uang supaya Arema bisa ikut turnamen. 10 tahun kemudian terulang. Arema dilepaskan lagi oleh sponsornya. Aremania lagi-lagi turunkan jalan. Mereka membuktikan dedikasinya sebagai seorang supporter. Mereka menjual RBT lagi, koran, stiker, pakaian dengan satu tujuan, berkorban supaya Arema bisa memenangkan turnamen. Bagi banyak orang, Aremania dianggap sekelompok yang organisasi yang kurang santun, kurang etis. Tapi jangan-jangan pengorbanan Aremania untuk Arema itu jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan Anda untuk sesuatu yang Anda yakini kebenarannya dan kebaikannya. Kita yakin belajar di usia muda, bekerja keras di usia muda akan memberhasilkan kehidupan kita. Tapi betapa kita lupa, pengorbanan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan dan sesuatu yang Anda yakini kebenarannya. Terima kasih. Pada sesi berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk menunjukkan bahwasanya panggilan jiwa kita akan membuat kita mampu mempercepat mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Sampai jumpa.